Mulai seadanya. Insya Allah yang datang dari malaikat sama jin lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kita mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kajian ini termasuk dari amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam hadis-hadisnya memuji orang yang belajar agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan belajar agama ini, menuntut ilmu, merupakan jalan menuju ke dalam surga. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karena itu, semangat dalam mempelajari ilmu agama ini harus kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Dan kita senantiasa sabar dalam mencari ilmu dan belajar ilmu. Karena tidak semua orang bisa dan mau untuk duduk belajar di majelis ilmu. Dan memang belajar ilmu itu memang agak berat, karena dia membutuhkan kecerdasan, ketekunan, dan terlebih dahulu adalah keikhlasan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk belajar ilmu. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, itu ilmu agama, merupakan kewajiban atas setiap muslim. Baik, kita telah sampai pada halaman 14 berkaitan dengan rukun Islam. Kita telah sampai pada rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Syekh berkata, maka zakat itu adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara memberi ukuran yang wajib dalam harta-harta yang wajib dizakati. Kita tahu zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga, dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang zakat. Bahkan disebutkan di sini perintah untuk berkaitan dengan zakat dan sedekah itu lebih dari 150 ayat dalam Al-Quran, menunjukkan penekanan yang sangat luar biasa dalam Islam. Dan zakat ini adalah atau ibadah yang bersifat harta. Jadi seseorang memiliki harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, atau sekarang ya uang, atau binatang peliharaan kalau zaman atau kayak onta, kambing, ya, sapi, ya, itu ada zakatnya. Begitu pula zakat berkaitan dengan tanaman atau buah-buahan, itu juga ada zakatnya. Dan pembagian zakat ini sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Nanti kita bisa bahas dalam hukum-hukum fikih. Namun dalam kesempatan kali ini Syekh tidak merinci bagaimana zakat itu, kemudian apa aja harta-harta yang wajib dizakati, kemudian ukurannya seperti apa. Namun secara umum memang zakat ini hanya sebagian dari harta, sebagian kecil dari harta kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan sifat orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka di antara sifatnya adalah alladzina
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu ya Allah, Rasulnya, kemudian malaikat itu hal-hal yang gaib. Adanya surga neraka itu juga hal gaib. Adanya dibangkitkan kita nanti di hari kiamat juga hal gaib. Kemudian mereka wa yuqimuna shalah, mereka senantiasa menegakkan salat. Ya, kemarin kita telah jelaskan bagaimana cara mendirikan salatnya, ya. Kemudian saat diwajibkannya juga seperti apa, bagaimana kisah Isra Mi'raj itu yang terdapat dalam hadis, ya. Nah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rizkan kepada mereka, mereka senantiasa menginfakkan. Ya, di situ harta yang diambil untuk zakat ini hanya sebagian saja. Karena itu nanti kalau kita belajar dalam hukum zakat, di situ ada zakat harta-harta tertentu. Tidak semua harta kita zakatkan. Tidak semua harta. Kalaulah harta misalnya uang kita itu dengan syarat pertama mencapai nisab, mencapai ukuran tertentu. Setelah itu nisab ini ada sampai 1 tahun. Baru setelah 1 tahun pun masih ada di kita, maka baru kita turunkan zakatnya. Kemudian zakat itu juga diberikan kepada siapa? Orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil, mujahid, dan yang lainnya. Ada 8 macam disebutkan dalam surat apa? At-Taubah. Nanti insyaallah kita bahas di pembahasan fikih. Namun yang ditekankan sama Syekh di sini adalah tentang buah dari zakat itu. Apa hikmah disyariatkannya zakat, dan apa buah yang dapat kita petik. Artinya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari mengamalkan zakat ini. Selain zakat juga ada sedekah, ya, sedekah itu juga dianjurkan. Dan sedekahnya sebenarnya lebih umum, infak itu lebih umum. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, keutamaan orang-orang yang menunaikan zakat. Nanti kita akan jelaskan. Pertama, Syekh di sini mengatakan di antara buah zakat adalah mensucikan jiwa dari akhlak yang tercela, yaitu apa? Kikir, serta memenuhi kebutuhan kaum Islam dan kaum muslimin. Jadi dengan cara kita menyedekahkan sebagian rezeki dari kita, otomatis kita akan hilang dari rasa pelit. Karena sifat asli manusia itu kalau dikasih harta yang banyak, dia akan pelit. Dia hanya pengen untuk dia sendiri, tidak mau bagi-bagi sama orang lain. Dan Islam mengajarkan kita untuk berbagi, membantu, saling membantu, dan menghilangkan dari diri kita rasa kikir atau pelit. Dan orang-orang pelit ini sangat dicela dalam Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Oh, bukan. Nanti kita jelaskan. Bukan itu ayatnya. Iya. Ya itu ayatnya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa sifat-sifat mereka? Yaitu alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang kikir, pelit, medit, ya. Dan tidak mau, dan dia bahkan memerintahkan, mengajak orang lain untuk berbuat kikir juga. Ada beberapa faidah dari zakat ini yang bisa kita baca. Ini di kitab Tarbiyah Islamiyah, ya, pendidikan atau ya pendidikan Islam, Tarbiyah Islamiyah. Ini dipelajari di semester 6 untuk Lipia. Ini saya hanya menyalurkan apa yang saya pelajari. Baik. Berarti kita mengambil faidah di antaranya. Di antara fungsi zakat. Fungsi zakat itu pertama dia bisa membuat tawazunul mujtama'. Masyarakat ini menjadi ideal, menjadi ideal, ya. Jadi tidak seimbang. Jadi yang kaya dia akan memberikan kepada yang fakir, sehingga yang fakir pun tidak melarat, sehingga akan semuanya kebutuhan manusia akan tercukupi. Dia juga turabbi zakatu al-muslima tarbiyatan imaniyah. Zakat ini dengan seseorang muslim berzakat, menunaikan zakat, membayar zakat, ini akan mendidik keimanan dia, sehingga dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat asli manusia itu apa? Dia cinta sama harta.
dan kalau diambil hartanya dia tidak mau. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dia agar mengambil harta sebagian dari harta dia, untuk menguji keimanan dia apakah dia taat atau tidak. Kalau orang sudah rajin untuk melaksanakan infak sedekah, maka insyaallah itu bukti ketaatan dia. Nah, karena itu Nabi SAW bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Dan sedekah itu adalah bukti. Ini bukti keimanan seseorang. Kalau iman seseorang itu benar-benar sempurna, maka dia akan mudah dengan bersedekah. Kemudian zakat ini juga bisa menghilangkan zahiratut tasawwul, bisa menghilangkan kebiasaan orang-orang untuk meminta-minta. Kayak orang-orang peminta-minta di jalan-jalan itu bisa dihilangkan dengan cara banyak berzakat. Kalau orang-orang kaya sudah memberikan zakat dan dia mengetahui orang-orang miskin di sekitarnya, kemudian dia memberikan hartanya kepada orang-orang miskin itu, otomatis para pengemis itu sudah tidak ada, otomatis. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Jadi kemudian zakat ini juga bisa menumbuhkan dalam diri seorang muslim rasa kasih sayang dan kasihan kepada orang-orang fakir. Kalau kita melihat orang-orang fakir, orang-orang yang sangat butuh, orang-orang yang barangkali sehari dia hanya bisa makan sekali, maka kita akan terenyuh dalam bahasa Jawanya. Kemudian kita kasih sayang kepada orang miskin itu dan kita memberikan harta itu. Zakat juga bisa tushimul zakatu fil qada'i 'ala sariqati wal battalah. Zakat ini juga bisa menghancurkan atau menghilangkan atau melenyapkan adanya pengangguran dan juga adanya maling atau pencurian. Ya, orang mencuri itu karena apa? Karena butuh. Orang mencuri karena butuh. Dan ketika orang yang butuh ini tidak mendapati jalan untuk mendapatkan harta kecuali dengan mencuri dari orang-orang kaya, maka akan terjadi pencurian. Seandainya masyarakat itu tercukupi kebutuhannya dengan adanya orang kaya yang menginfakkan hartanya kepada orang miskin, orang fakir, maka para pencuri yang dari orang-orang miskin fakir itu tidak akan mencuri harta orang kaya. Paham ya, insyaallah ya? Ya, itu bisa menghilangkan pencurian. Kalau misalnya di suatu daerah kita melihat banyak pencurian, maka solusi yang bisa memberikan solusi itu adalah adanya zakat. Seorang orang kaya coba diajak untuk berzakat. Lihat orang-orang miskin yang tidak mampu untuk dikasihkan harta, sehingga mereka pun tercukupi. Kalau sudah tercukupi otomatis tidak akan mencuri. Karena kita dapati misalnya orang gara-gara tidak bisa membayar SPP anaknya, maka dia terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau untuk mencuri, tapi dia mencuri. Dan yang dicuri hartanya siapa? Orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Tidak mungkin seorang mencuri dari hartanya orang miskin. Nah, karena itu orang-orang kaya yang dia memiliki harta lebih dan sudah wajib zakat, hendaknya dia berzakat. Kalaulah belum masuk tahapan wajib zakat, maka dia dianjurkan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dan itu dianjurkan dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri-ciri orang-orang yang penduduk surga itu, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Itu orang-orang penduduk surga itu, ciri-ciri mereka, calon-calon penghuni surga itu orang-orang yang dalam hartanya itu ada hak yang sudah diketahui. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ini orang fakir yang meminta dan orang yang tidak fakir yang tidak meminta. Dia senantiasa menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya, zakat ini juga sebenarnya kalau seseorang mengeluarkan zakat itu, sebenarnya zakat tidak mengurangi harta. Kadang orang berpikir dengan matematika. Misalnya kalau saya mengeluarkan uang dari 100 juta kemudian 10 juta saya infakkan, itu akan berkurang. Nah, secara matematika seperti itu berkurang. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kenyataan akan terjadi di dunia, itu justru akan menambah harta menjadi lebih banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun." Dalam surat Ar-Rum ayat 39.
Allah berfirman, dan tidaklah dan apapun yang kalian berikan dari zakat, yang kalian dengan memberikan zakat itu berharap ke wajah Allah, berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap agar engkau bisa masuk surga kemudian melihat wajah Allah. Faulaika humul mud'ifun, maka merekalah orang-orang yang akan melipat gandakannya, yakni hartanya akan dilipat gandakan baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam hadis disebutkan mana naqasa malun min shadaqah, harta itu tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Artinya sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta itu menjadi banyak. Dan tambahan bisa di dunia, bisa di akhirat, dan di akhirat itu lebih besar. Wala ajrul akhirati akbar, dan pahala di akhirat itu lebih besar. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah, orang yang bersedekah dengan satu bisa dilipat gandakan berapa? 700, bahkan sangat banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak akan dilipat gandakan lagi. Itu menunjukkan besarnya pahala zakat ataupun sedekah. Juga zakat ini bisa merealisasikan ekonomi yang stabil di sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat ataupun negara kalau ingin ekonominya stabil, maka dianjurkan untuk diadakannya zakat. Ya. Kemudian zakat juga bisa menghilangkan rasa rendah diri pada diri seorang fakir. Seorang fakir dia akan merasa rendah dibandingkan ketika dia melihat orang-orang kaya. Namun dengan orang kaya memberikan zakat kepada orang-orang fakir, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga dia tidak meminta-minta, sehingga dia tidak meminta-minta dan merendahkan diri kepada orang-orang kaya. Zakat juga bisa membersihkan diri ini dari penyakit kikir, ya, karena zakat itu juga fungsinya untuk mensucikan diri kita. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, itu sedekah itu akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Zakat ini bisa mensucikan harta kita, juga mensucikan diri kita sendiri, mensucikan diri kita dari rasa kikir, bakhil. Baik. Dengan zakat ini juga bisa seseorang muslim bisa merasakan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang fakir, kemudian kita membayangkan bahwa kita itu adalah orang fakir itu, maka ketika kita menjadi orang yang cukup, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia kecukupan dan kekayaan, bentuk syukur kita adalah pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita menyedekahkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikat harta itu bukan milik kita, itu merupakan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kita hanya diminta untuk mengambil secukupnya. Adapun sisanya itu ada hak bagi orang-orang yang fakir. Ya, kemudian tushimu fi izalati al-ahqadi wad-dhagha'in baina afradil mujtama'. Zakat ini juga bisa menghilangkan adanya iri dan memusuhi permusuhan di antara individu masyarakat. Kadang kalau ada orang kaya dan orang miskin, biasanya orang miskin itu akan iri dengan orang kaya. Dan iri ini bisa menyebabkan seseorang ingin berdoa atau berharap kecelakaan bagi orang yang kaya. Dengan adanya seorang yang kaya itu menginfakkan hartanya kepada orang miskin, maka orang miskin akan cinta kepada orang kaya. Dengan itu akan terjalin hubungan kasih sayang di antara masyarakat. Ya, kemudian ya banyak sekali ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan keutamaan orang yang berinfak. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian dia tidak mengikut sertakan
infak yang dia infakkan itu dengan mannan wala adza. Mannan itu menyebut-nyebut, saya dulu telah menginfakkan kepadamu seperti ini, saya telah seperti ini. Atau wala adza, atau tidak pula dia menyakiti orang lain. Artinya kalau dia menginfakkan saya kepada orang kaya, orang miskin, kemudian dia menyakiti orang miskin tersebut, tidak. Namun dia ikhlas berinfak ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apa pahala bagi mereka? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan ada ketakutan pada diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Artinya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Ya. Kemudian ini diantara keindahan atau manfaat-manfaat dari adanya zakat. Dan ini sangat bagus agar kita atau masyarakat kita menjadi masyarakat yang tentram, bahagia. Kemudian rukun yang keempat adalah apa? Puasa Ramadan. Dalam hadis yang kemarin kita jelaskan, rukun yang keempat adalah berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya apa? Wajib. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan mendapati Ramadan. Dan semoga kita bisa memasuki pada bulan Ramadan itu dan memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Karena itulah bulan yang penuh berkah, bukan bulan yang penuh ampunan, yang di dalamnya banyak amal-amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian diwajibkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa Ramadan, Syekh berkata, puasa Ramadan adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari pada bulan Ramadan. Karena itu definisi puasa Ramadan apa? Definisi puasa itu adalah tidak melakukan atau menahan diri dari makan dan minum dan berbuat apa? Berhubungan dengan istri dengan niat ibadah. Jadi niatnya ibadah. Kemudian dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan itu merupakan definisi apa? Berpuasa. Definisi puasa. Itu puasa yang cukup. Kalau orang melakukan seperti itu, maka itu sudah cukup dikatakan puasa. Namun hakikat puasa itu lebih dari itu. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan sama istri, namun dia juga menahan diri dari perkataan dosa, perbuatan dosa. Oleh karena itu banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus. Dikarenakan apa? Karena puasanya pertama dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia juga tidak meninggalkan perkataan dusta. Tidak meninggalkan perkataan dusta. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dikarenakan iman, karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia melaksanakan puasa ini karena tuntutan iman, karena dia ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk berpuasa. Kemudian wahtisaban, dan dia mengharapkan apa? Pahala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau dia melaksanakan puasa karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya semuanya. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Jadi syaratnya apa tadi? Iman dan berharap pahala. Berharap pahala. Kalau dia puasa hanya karena nggak enak teman-temannya juga pada puasa, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Oleh karena itu syarat diterimanya ibadah apa? Dua. Yang pertama, kita harus ikhlas
memurnikan ibadah ini, meniatkan ibadah ini hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, untuk Allah saja, dan tidak ada syarikat pada niat itu. Artinya dia hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memohon pahala agar dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dalam puasa kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Puasa Ramadan ada syariatnya. Karena apa? Ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengajarkannya. Begitu juga puasa-puasa sunnah, misalnya kayak puasa Daud, ada juga dalilnya, maka disunnahkan. Maka itu amal yang diterima. Juga puasa Senin Kemis, kemudian puasa apa? Ayamul Bid, ya, pada hari-hari yang putih itu pada bulan Hijriyah, tanggal Hijriyah yaitu berapa? 13, 14, 15. Kemudian pada apa lagi? Muharram, kemudian Arafah. Nah, itu semua ada dalilnya. Adapun puasa-puasa yang tidak ada dalilnya, seperti seseorang misalnya berpuasa, saya berpuasa lillahi ta'ala untuk tidak makan gorengan misalnya, itu bukan puasa karena tidak dalil sama sekali. Atau yang semisal dengan itu, saya puasa mutih karena dia berpuasa untuk tidak memakan nasi misalnya, jadi dia hanya memakan singkong dan lain sebagainya, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Oleh karena itu syaratnya dua kalau kita amalnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini banyak faedahnya, ya, banyak faedahnya. Pertama di sini disebutkan sama Syekh, ini bisa melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukainya demi mencari keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang disukai, seperti kita makan, kita suka sekali makan, kita suka minum. Kalau kita sudah punya istri, suka untuk berhubungan. Baik, itu hal-hal yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada asalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkannya dan kita taat. Nah, di sini diuji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diuji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar kita ini orang yang taat kepada Allah atau tidak? Ini diuji dalam berpuasa. Karena puasa pertama kita disuruh untuk meninggalkan apa yang kita sukai. Nah, ada hikmah juga. Kalau kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang mubah, yang boleh saja kita taat, maka hendaknya larangan atau perintah untuk meninggalkan sesuatu yang haram mestinya kita lebih taat. Oleh karena itu, kalau seorang yang puasanya betul-betul puasa, maka setelah Ramadan atau setelah dia melakukan puasa ini, dia akan terbiasa meninggalkan hal-hal yang haram, seperti melihat wanita-wanita yang haram, atau berbuat zina, atau berbuat minum khamr, atau melakukan hal-hal yang haram lainnya. Karena dia sudah biasa melakukan atau meninggalkan hal-hal yang boleh, yaitu makan dan minum. Nah, ini mendidik seorang muslim menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Oleh karena itu ayat tadi mengatakan apa? La'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul bertakwa. Dan juga dia melatih seorang muslim untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, baik dia sendirian ataupun bersama orang lain. Buktinya apa? Puasa ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Seandainya anak kita misalnya, dia sahur sama kita nggak tahu siangnya apakah dia ngumpet di kamar kemudian makan gorengan atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia berpuasa dan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia melatih dirinya untuk membiasakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sendirian, enggak ada orang, ataupun ketika banyak orang. Karena dia tahu bahwa saya ini enggak tahu kalau saya puasa atau enggak itu kecuali hanya saya. Ayah saya mungkin dia enggak tahu, mungkin saya makan atau minum air ketika wudu misalnya karena haus, ya. Tapi yang tahu hanya kita sendiri. Dan ini akan menyebabkan atau menumbuhkan pada diri kita rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu innallaha kana 'alaikum raqib. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kamu, baik kamu sendirian ataupun bersama orang-orang lain. Dan kalau seseorang muslim itu biasa sudah
melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri ataupun ataupun bersama orang lain, maka dalam kerja pun dia akan disiplin. Dalam kerja, dalam kantor ataupun dalam perusahaan atau tugas-tugas yang lain dia akan disiplin. Kenapa? Karena dia senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bos tidak tahu, tapi Allah tahu. Karena itu dia akan senantiasa on time dan kerja dengan penuh semangat. Dan banyak ya faedah-faedah dari puasa itu. Puasa juga bisa menumbuhkan rasa empati kita kepada orang-orang fakir dan miskin. Kita tahu orang-orang fakir dan miskin itu orang-orang yang tidak mampu dalam segi ekonomi. Barangkali dia makan sehari hanya 1 kali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, tergantung kondisi ekonomi dia dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Oleh karena itu mereka sudah biasa untuk lapar. Ketika kita sebagai orang yang cukup, kemudian kita perintahkan untuk puasa atau kita melatih diri kita untuk berpuasa sunnah, maka di sini kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Mereka ketika kita merasakan lapar, kita ingat, oh ternyata orang-orang miskin ini juga merasakan lapar yang sangat seperti ini. Sehingga kita empati, kita rasa kasih sayang kita kepada orang miskin lebih banyak. Dan memang di bulan Ramadan, selain kita diperintahkan untuk banyak berpuasa, memang puasa, kemudian banyak beribadah, baca Al-Quran, berzikir, doa, itu juga kita diperintahkan untuk banyak sedekah. Oleh karena itu, sifat Rasulullah SAW itu ketika Ramadan, beliau itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Artinya sangat dermawan sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada selain bulan Ramadan beliau dermawan, sering berinfak, sedekah, kalau ada orang minta dia kasih. Tapi pada bulan Ramadan beliau lebih dasar lagi infaknya. Ya, kemudian itu di antara faedah-faedah puasa. Di sini juga disebutkan puasa itu bisa mencerdaskan otak, bisa mencerdaskan akal, dan membuat akal ini lebih encer, kerjanya lebih luar biasa lagi. Ya, di sini disebutkan fasaumu yaj'alul aqla aktsara nasyatan wa hayawiyah. Maka puasa ini akan membuat akal ini lebih hidup dan lebih semangat, lebih rajin lagi. Li'anal batinah tadhhibul fatinah, karena perut yang penuh itu akan menghilangkan kecerdasan. Itu perkataan sini. Oleh karena itu banyak para ulama zaman dahulu lebih suka untuk berlapar-lapar, berpuasa-puasa. Karena ketika gemuk biasanya malas untuk membaca, malas untuk lebih banyak suka untuk tidur. Tapi ketika badan kurus dan banyak puasa itu biasanya otaknya lebih encer. Kemudian itu juga puasa juga tadi sudah disebutkan merealisasikan takwa. Kemudian puasa juga melatih untuk menjaga lisan agar tidak berbuat berkata dusta ataupun yang kotor. Karena itu hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya di antara hal yang menghilangkan pahala puasa itu hanya adalah lisan atau perkataan dusta, qaulul zur, perkataan dusta. Puasa juga bisa di sini mendidik seorang remaja untuk bersikap suci, menjadi seorang yang suci dan menjaga diri dari hal-hal yang keji. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan para pemuda yang belum menikah untuk berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj." Nah, kita lanjutkan kajian ini nanti azan sambil qomat ya. Langsung qomat. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah kalian menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian beliau bersabda, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu bisa wija, bisa menahan syahwat. Maka dengan berpuasa,
maka seorang pemuda akan terjaga kehormatannya sehingga dia tidak melakukan perzinaan. Oleh karena itu kalau kita mendapati misalnya seorang pemuda yang syahwatnya tinggi, jadi kalau dia syahwatnya tinggi, kalau lihat perempuan kemudian langsung naik syahwatnya, maka kita anjurkan dia untuk apa? Berpuasa. Puasa ini bisa menurunkan syahwat. Ya, sehingga kita bisa, itu menjadi solusi bagi orang-orang yang belum bisa menikah atau belum mampu menikah atau belum mau menikah. Tadribul muslim ala tahammulil masyaqqat wa muwajahatil azimat. Puasa juga bisa melatih seorang muslim untuk menahan atau mengemban sesuatu yang susah, menyemban kesusahan. Ini melatih seorang muslim untuk bersusah payah. Orang puasa gimana? Lapar, biasanya makan dia tidak makan. Kemudian mendapatkan kepayahan, dan ketika seorang sudah biasa payah, otomatis ketika dia mendapatkan kepayahan dia akan terbiasa. Itu juga puasa juga bisa membersihkan diri kita atau badan kita dari di sini as-sumum atau mutarakimah, dari racun-racun yang menumpuk pada diri kita. Ya, barangkali ini lebih dipahami oleh orang dokter ya. Ada penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan-makanan yang kita makan. Dengan ada punya puasa ini, otomatis hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang merusak dalam organ tubuh kita ini bisa mati. Atau puasa juga bisa membuat anggota badan kita ini istirahat. Jadi perut yang biasanya kerja diisi terus, otomatis dia akan capek. Begitu juga seperti mesin, sama seperti mesin. Gilingan kalau digiling terus, untuk giling beras terus, dia juga akan rusak. Namun dengan puasa ini kita akan menghentikan kerja perut ini sehingga dia bisa istirahat. Iya. Ya banyak ya faedahnya. Namun ini faedah-faedah yang bisa kita sampaikan ya. Namun hendaknya kita mengambil faedah yang lebih besar. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang puasa ini memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya kurang lebih, sesungguhnya amalan seorang hamba itu bagi dia kecuali puasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, khusus untukku, dan aku yang akan membalasnya langsung. Itu menunjukkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang suka berpuasa itu sangat besar sekali. Dan ada surga yang khusus bagi orang yang berpuasa. Surga atau pintu surga yang khusus bagi orang yang berpuasa, suka puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Itu adalah surga Ar-Rayyan namanya. Sesungguhnya di surga itu memiliki berapa? 8 pintu. Dan salah satu pintunya namanya Ar-Rayyan. Itu dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa. Ya, itu keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Baik, barangkali demikian. Nanti insyaallah kita lanjutkan terus kajian ini. Kemudian nanti kalau sudah menjelang Ramadan, mungkin kita akan membahas berkaitan dengan fikih Ramadan, baik berkaitan dengan puasanya, yang berkaitan dengan puasa, baik itu pembatal puasa, tata cara bersahur dan buka, kemudian amalan-amalan apa saja yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, kemudian i'tikaf, ya, kemudian tarawih, salat tarawih gimana tata caranya. Insyaallah kita akan bahas. Ada buku kecil yang mungkin kita akan bagi-bagi untuk jamaah semua. Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita niatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang saya sampaikan ini apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dari saya, baik kesalahan dalam menyampaikan ataupun isi materi, itu dikarenakan dari syaitan dan dari kekurangan ilmu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan rezeki yang
berkahi, yang halal dan thayyib. Barangkali demikian. Ada pertanyaan? Fadlan. Ustaz, apa yang membedakan infak sama zakat? Iya, kalau zakat itu lebih pada barang-barang tertentu dan sudah ditentukan ukurannya. Adapun infak lebih umum. Infak di dalamnya masuk zakat, masuk juga sedekah, gitu, lebih umum. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kita berdagang A misalnya. Iya. Di dagang itu kita dalam setahun kita dapat 10 juta. Sedangkan kesepakatan yang sebenarnya ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua itu menyangkut 2,5% itu dari kesepakatan Rasulullah yang ngomong atau kesepakatan ulama, itu nanti maksudnya. Tapi intinya 2,5% dari 10 juta berarti 250.000. Nah, itu apakah 250.000 dari 10 juta? Oh, iya. Nah, apakah itu misalkan jadi kayak udah setahun 10 juta baru ngasih 250.000, atau misalkan kita kayak per hari ngasih 5.000 ke orang? Enggak. Jadi gitu. 2,5% terkumpul. Antum hitung, udah terkumpul nih sekarang, udah sampai nisab. Nah, nanti ditunggu sampai setahun. Saya sekarang tanggal berapa nih? 30. Terus, 29. Ya, 13 Rajab. 13 kan. Itu aja sampai setahun. Udah sampai setahun masih segitu, keluarkan zakatnya. Seperti itu. Masih segitu tuh maksudnya apa nih? Masih segitu nominalnya. Enggak berkurang, tapi bertambah di atasnya. Atau stagnan. Tapi kalau misalkan berkurang kita 10 juta. Tahun depan masih 10 juta nih. Yeah. Ajab, enggak nambah, enggak lebih. Itu kita enggak diwajibkan untuk zakat. Ya zakat dong. 10 juta. Ya kalau udah itu jelas Anda enggak tahu hitungannya. Anda enggak tahu hitungannya. Jelas kalau udah satu nisab. Dihitung dari sekitar, misalnya harta saya sudah satu nisab hari ini. Antum hitung dari sekarang. Catat. Kemudian ditunggu sambil muamalah, antum sambil jual beli, sambil dagang. Nah, nanti kok sampai 1 tahun masih ada yang satu nisab, masih ada, nggak kurang, ya itu baru dikeluarin zakatnya. Berarti modal termasuk bagian dari iya, zakat. Masuk. Soalnya yang anak dikasih tahu modal itu katanya enggak bagian dari itu, hanya keuntungan katanya. Enggak tahu, Allah alam. Modal itu kan masih uang antum. Intinya uang antum, mau modal atau mau mana, itu uang ada. Sama si emas. Ada? Yang emas berapa? Apa? Ya. Udah lebih 80 juta misalkan. Itu kalau misalkan lebih dari 80 juta misalnya baru dikeluarkan 2,5%. Iya gitu. Hisab sama haulnya. Sama haul. Haul itu 1 tahun itu. Iya. 1 tahun. Emas sekarang berapa gram? Berapa? Patokan emas itu berapa gram? Nanti dikalikan dengan yang harga pasaran 1 gram sekarang berapa emasnya? Iya betul. Ya gitu. Intinya 85 sampai gram, nisab. 5 gram tadi 500.000. Sekarang kan 1 gram kan 500.000. Itu sekitar 80 jutaan. Nah, kalau nisab antum udah sampai itu ini tertentu bukan dari jual beli udah wajib. Iya. Nah, kalau 2,5% itu dari Rasulullah langsung ya. Iya, ditentukan. Uang itu dikiaskan dengan emas atau perak. Yes. Kalau apa kan kalau kita tadi kita Rasulullah kalau ada orang kita kasih. Sekarang sebenarnya kalau ketika kita kasih ya mungkin kebaikan dia konsumsi. Bisa jadi kan kita pikir dia jadi kebiasaan minta terus nih. Iya. Kalau ada kemaslahatan antum bisa tahu ternyata ini minta-mintaan. Ya udah. Tinggal aja. Nggak usah kasih. Biar nggak terbiasa. Kalau sudah bersalah, mungkin dia berapa lipat. Kalau kita bersedekah sebanyak-banyaknya sampai misalnya tabungan kita sampai tipis habis itu ya. Enggak. Yang dianjurkan itu bukan semua harta kita infakkan, tapi standar. Tapi kalau misalnya kita berniatnya karena Allah gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau mampu, sebagaimana Abu Bakar beliau semuanya. Cuman yang dianjurkan itu
Sebagaimana Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan orang-orang itu yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan. Walam yaqtur, dan mereka tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan itu antara hal itu sedang. Jadi kebutuhan kita masih ada, kita juga infak. Itu. Ya. Oleh itu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.